Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Yudia Kamandari dengan NIM E0612511118 dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas pengantar antropologi, yakni menjelaskan mengenai suku apa saja sih yang ada di keluarga saya dan keunikan budaya dari masing-masing suku. Jadi, selama ini jika saya ditanya, kamu orang mana, asalnya dari mana? Pasti saya akan menjawab, saya berasal dari kota Makassar, karena saya lahir dan tumbuh besar di kota Makassar. Budaya yang ada di sekitar saya, begitu juga dengan yang saya terapkan di kehidupan sehari-hari, sebagian besarnya adalah budaya yang berakar dari orang-orang Makassar. Tapi yang tidak banyak diketahui oleh orang lain, saya bukan murni orang Makassar, bukan 100% orang Makassar. Memang benar adanya bahwa saya memiliki keturunan Makassar, tetapi selain itu saya juga punya keturunan dari suku-suku lain. Kita mulai dari ibu saya terlebih dahulu. Ibu saya memang adalah orang asli Makassar. Beliau bernama Lydia Jamaluddin. Ayah beliau bernama Jamaluddin Neksila, dan ibu beliau yang bernama Syamsia Dengbaji memang keduanya adalah orang asli Makassar, yang sejak lahir sampai sekarang tinggal di Makassar, bermukim di Makassar. Meskipun dahulu nenek saya pernah tinggal di Jeneponto, tetapi kedua orang tua beliau pun adalah orang asli Makassar. Maka dari itu, ibu saya sejak lahir hingga sekarang, beliau hanya menetap di kota Makassar. Setelah mendengarkan kisah ibu saya, mungkin ada yang bertanya-tanya, lalu suku apa yang kamu punya selain suku Makassar? Kita beralih ke bapak saya. Nah, bapak saya, beliau bernama Prayuda Wasisto Dimurti Laeke. Beliau adalah keturunan suku Bugis Jawa. Ayah beliau atau kakek saya adalah orang Bugis. Beliau bernama Muhammadin Laeke. Ayahnya bernama Wabece Laeke yang berasal dari Sidrap, dan ibunya bernama Botang yang berasal dari Enrekang atau orang Duri. Kakek saya lahir dan tumbuh besar di sebuah daerah bernama Kalosi, yang terkenal dengan kopinya, kopi Kalosi. Kalosi adalah sebuah daerah yang berdekatan dengan Enrekang dan Toraja. Lalu barulah kemudian kakek saya pindah ke Makassar dan bekerja di sini. Selanjutnya adalah ibu dari bapak saya atau nenek saya. Beliau bernama Siska Murti Hendra Isnadani yang merupakan orang asli Jawa. Ayahnya bernama Hendro Isdartono yang berasal dari Semarang dan ibunya bernama Raden Ajeng Isdartia yang berasal dari Yogyakarta. Lalu kemudian nenek saya pindah ke kota Makassar bersama kedua orang tuanya karena tuntutan pekerjaan. Disitulah kemudian nenek saya bertemu dengan kakek saya dan menikah, dan kemudian beliau menetap di kota Makassar hingga sekarang. Untuk ayah saya sendiri, beliau lahir dan tumbuh besar di kota Makassar, tapi kemudian beliau pergi keluar kota untuk merantau, tepatnya di kota Malang, dan berkuliah di Universitas Brawijaya. Dari silsilah tersebut dapat disimpulkan bahwa ibu saya adalah orang asli Makassar dan ayah saya adalah campuran dari suku Bugis dan Jawa. Kemudian dapat disimpulkan bahwa saya dan adik saya adalah campuran dari suku Bugis, Makassar, dan Jawa. Kemudian kita beralih ke budaya. Jadi, walaupun saya menceritakan bahwa saya adalah campuran dari 3 suku yang berbeda, yakni Bugis, Makassar, dan Jawa, tetapi tetap saja saya lahir dan tumbuh besar di kota Makassar, yang membuat saya sehari-harinya menganut kebudayaan yang berasal dari orang-orang Makassar. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu faktor utama yang membentuk kebudayaan dalam kehidupan seseorang adalah lingkungannya. Lahir dan tumbuh besar di kota Makassar membuat saya lebih banyak bertemu dengan orang-orang Makassar. Contohnya seperti teman-teman di sekolah, guru-guru di sekolah, dan juga orang-orang lain di sekitar saya. Hampir sebagian besar merupakan orang asli Makassar. Seperti yang kita tahu, budaya yang paling terkenal yang bisa dibilang menjadi pedoman hidup orang-orang Makassar adalah Sirin Apache. Siri dalam bahasa Makassar berarti malu, atau dapat juga diartikan sebagai harga diri, sedangkan pace secara harfiahnya berarti pedih atau pedas, yang mungkin dapat diartikan sebagai keras atau kokoh pendiriannya. Tetapi pace juga bisa berarti sebagai rasa iba kepada orang lain, yang dimana masyarakat Makassar menjunjung tinggi rasa iba terhadap orang-orang yang sedang kesusahan atau kesulitan. Jadi, masyarakat Makassar sangat menjunjung tinggi harga diri. Masyarakat Makassar menerapkan siri sebelum melakukan sesuatu atau bertindak. Menurut masyarakat Makassar, siri atau harga diri sangat pantas untuk diperjuangkan, bahkan jika mengorbankan nyawa sekalipun.
Saking dijunjung tingginya budaya siri napace di masyarakat Makassar, maka terdapat pepatah yang berkata siri paranreng nyawa palau, yang berarti apabila harga diri terkoyak, nyawalah bayarannya. Karena begitu dalamnya makna siri di masyarakat Makassar, maka dianggap bahwa kehilangan siri hanya dapat dibayar dengan nyawa. Seperti halnya masyarakat Makassar yang lain, saya juga tunggu dengan ajaran untuk menjunjung tinggi harga diri. Tidak hanya semata-mata berpusat pada diri sendiri, tetapi saya juga diajarkan bagaimana untuk memperlakukan orang lain tanpa menghilangkan rasa malu pada diri kita. Begitu pula dengan arti kata pace, yakni berpendirian kokoh. Saya juga selalu diajarkan untuk kokoh pada pendirian saya dan prinsip saya. Begitu pula dengan kata lain dari pace, yakni iba. Saya selalu diajarkan bagaimana caranya untuk berempati dan bersimpati kepada orang-orang yang tengah menghadapi masa-masa sulit di kehidupannya. Berikutnya ada pula budaya yang tak kalah terkenalnya yang juga dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis Makassar, yakni budaya tabe. Tabe merupakan salah satu budaya non-fisik dari masyarakat Bugis Makassar yang dapat diartikan sebagai permisi. Biasanya ketika kita akan jalan melewati orang lain atau jalan di depan orang lain, kita akan membungkukkan badan sambil berkata tabe. Tabe ini menunjukkan bagaimana kita masyarakat Bugis Makassar menghargai orang lain tanpa pandang usia ataupun status sosial. Kemudian ada pula bagian lain dari budaya non-fisik yakni kuliner. Kota Makassar dikenal dengan kulinernya yang bervariasi dan juga rasanya lezat. Tetapi yang ingin saya ceritakan adalah satu hal menarik yang berkaitan dengan kuliner, yang menurut saya ini juga merupakan bagian dari budaya. Ada sebuah istilah yang sering saya dengar dari orang-orang di sekitar saya, yang kebanyakan adalah orang asli Makassar. Istilah ini disebut dengan garing coto. Jadi, garing itu dalam bahasa Makassar berarti sakit, dan sakit yang dimaksudkan di sini adalah sakit fisik seperti demam misalnya atau kurang enak badan. Dan coto, seperti yang kita ketahui, merupakan salah satu kuliner khas Makassar yang sangat terkenal, yang merupakan olahan daging dengan kuah berempah. Jadi, biasanya teman-teman saya atau bahkan keluarga saya, ketika mereka sedang sakit, sedang tidak enak badan, atau sedang demam, mereka biasanya akan mengatakan, aduh garing coto kak ini. Yang mereka maksudkan dengan garing coto ini adalah kondisi di mana ketika mereka sedang tidak enak badan, tetapi kemudian akan langsung sembuh ketika sudah makan coto. Meskipun lumayan terdengar absurd, tetapi memang benar-benar ada orang yang ketika merasa tidak enak badan akan langsung sembuh ketika mereka sudah makan coto. Menurut saya, adanya perkataan garing coto ini sangatlah unik, tetapi juga menunjukkan seberapa besar pengaruh kuliner terhadap orang-orang Makassar. Menurut saya, perkataan ini hampir seperti sugesti yang unik dan lucu, tetapi ini juga menunjukkan seberapa besar pengaruh kuliner terhadap orang-orang Makassar sampai bisa menciptakan sugesti sebesar itu. Selain itu, ada pula budaya yang sudah menjadi stigma masyarakat Bugis Makassar yang pada kesempatan kali ini akan saya bahas, yakni uang panai. Selama ini mungkin masih banyak yang mengartikan bahwa uang panai itu adalah mahar, tetapi sebenarnya berbeda. Jadi ketika akan menikah ada uang panai dan ada pula mahar. Jadi uang panai ini sebenarnya merupakan uang yang menjadi seserahan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Stigmanya adalah bahwa wanita Bugis Makassar itu selalu meminta uang panai yang fantastis kepada calon suaminya, bahkan sampai bisa berjumlah miliaran. Tetapi sebenarnya tidak semua keluarga perempuan Bugis Makassar itu akan mematok uang panai yang tinggi untuk anaknya. Begitu pula dengan perempuannya tidak mematok uang panai yang tinggi untuk calon suaminya. Karena memang meskipun selama ini banyak yang kita lihat orang-orang yang memberikan uang panai yang fantastis kepada istrinya, bahkan berjumlah miliaran, tetapi kita juga masih berpegang teguh terhadap agama. Seperti yang menjadi ajaran agama Islam bahwa sebaik-baiknya wanita adalah yang meminta mahar rendah dan sebaik-baiknya lelaki adalah yang memberikan mahar yang tinggi. Jadi kembali lagi menurut saya, terutama di zaman sekarang, uang panai itu tergantung kesepakatan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Tidak serta-merta bahwa pihak perempuan menuntut jumlah sekian kepada pihak laki-laki untuk dapat dinikahi. Dan jika pihak laki-laki tidak menyanggupi, maka mereka tidak boleh menikah. Sebenarnya tidak sekaku itu kembali lagi kepada persetujuan pihak keluarga masing-masing. Kemudian untuk budaya Bugis sendiri, saya rasa hampir sama dengan budaya-budaya orang Makassar. Tetapi yang ingin saya bahas kali ini adalah makanan khas daerah kakek saya.
Jadi, seperti yang saya katakan sebelumnya, kakek saya berasal dari sebuah daerah yang bernama Kalosi, yang merupakan daerah yang dekat dengan Enrekang dan Toraja. Jadi, kulinernya juga merupakan kuliner yang mungkin mirip dengan kuliner dari Enrekang dan dari Toraja. Yang pertama dan yang paling terkenal adalah kopi Kalosi. Jadi, kopi Kalosi ini merupakan kopi Arabica asal Enrekang yang mempunyai kualitas tinggi dan sangat bagus. Terbukti dari penyebarannya yang meluas hingga ke ranah internasional, sampai ke Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang, karena kualitasnya yang benar-benar bagus dan rasanya yang diakui oleh orang-orang di dunia internasional. Dengan pasar yang sebesar dan seluas itu hingga merambah ke ranah internasional, maka tak heran bila kopi Kalosi ini menjadi komoditas unggulan bagi warga setempat. Walaupun kebetulan saya sendiri bukan penikmat kopi, tetapi kata bapak saya, kopi Kalosi ini memang rasanya sangat enak sekali dan punya ciri khas tersendiri. Bapak saya pernah bercerita bahwa ketika beliau sedang berada di bandara dan ingin membeli kopi, beliau juga bertemu dengan orang asing kulit putih yang ingin membeli kopi Kalosi. Orang itu berkata bahwa semenjak pertama kali dia mencoba kopi Kalosi, dia sangat menyukai dan menikmati rasanya. Dan ketika dia pergi berlibur ke sini, maka hal pertama yang dia cari adalah kopi Kalosi tersebut. Yang kedua adalah cemilan atau kue khas dari daerah Enrekang. Sebenarnya, kue atau cemilan ini juga terkenal di daerah Toraja dengan rasa dan bentuk yang sama, tetapi namanya berbeda. Kalau di Kalosi dikenalnya adalah sebagai depatetekan, tetapi kalau di Toraja orang-orang lebih banyak menyebutnya depatori. Jadi, depatetekan atau depatori ini adalah cemilan yang biasanya dinikmati bersama kopi. Terbuatnya dari tepung beras, gula merah, serta taburan wijen di atasnya. Rasanya manis dan gurih, dan teksturnya renyah di luar dan lembut di dalam. Biasanya, ketika keluarga ayah saya ada yang pulang ke kampung, pulangnya pasti membawa depatetekan atau depatori ini. Kemudian yang ketiga, yang menjadi salah satu favorit saya adalah nasu cemba. Nasu cemba ini juga terkenal di daerah Enrekang. Seperti yang kita ketahui selama ini bahwa Sulawesi Selatan terkenal dengan olahan daging sapinya. Salah satunya adalah nasu cemba ini. Nasu cemba ini adalah olahan daging sapi terkhususnya bagian iga yang diberikan kuah dengan rempah-rempah. Salah satu rempah yang digunakan adalah daun cemba. Itulah mengapa namanya jadi nasu cemba. Daun cemba ini digunakan untuk menghilangkan aroma amis dari daging sapinya. Hidangan nasu cemba ini biasanya disajikan ketika ada hajatan-hajatan atau acara istimewa. Selanjutnya, kita beralih ke budaya Jawa. Meskipun nenek saya sudah menetap di Makassar selama lebih dari setengah abad atau 50 tahun, tetapi masih ada budaya-budaya dari suku beliau atau suku Jawa yang beliau pertahankan hingga sekarang, dan menurun juga kepada kita keluarga-keluarganya. Jadi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, meskipun nenek saya sudah tinggal di kota Makassar selama lebih dari 50 tahun, tetapi cara bicara beliau masih kental sekali logat Jawanya. Biasanya orang-orang sebut sebagai gaya bicara yang medok. Kemudian untuk budayanya sendiri, nenek saya punya salah satu peribahasa yang selalu dikatakan kepada kami. Jadi peribahasa ini berasal dari orang-orang Jawa, yaitu alon-alon asal kelakon. Jadi alon-alon asal kelakon ini artinya pelan-pelan tapi terlaksana atau pelan-pelan tapi pasti. Jadi sejak kecil saya sudah diajarkan untuk tidak gegabah dalam melakukan sesuatu. Saya diajarkan bagaimana caranya untuk pelan-pelan dalam mengambil sebuah keputusan, agar apa yang saya lakukan hasilnya dapat optimal atau terlaksana dengan baik. Tetapi selain mengambil keputusan besar, alon-alon asal kelakon ini juga bisa bermakna sesimpel kita harus hati-hati di jalan agar selamat sampai di tujuan. Kemudian, budaya berikutnya yang masih sangat terlihat di rumah nenek saya adalah sebuah budaya fisik. Jadi, terdapat salah satu pajangan atau hiasan di rumah yang bernama kuningan. Kuningan ini memang khas dari Jawa. Jadi, sejak saya kecil, nenek saya memang suka mengoleksi kuningan. Di beberapa sudut rumahnya terdapat pajangan atau hiasan kuningan yang berbagai macam bentuknya. Bahkan di rumah saya sendiri pun sampai terdapat kuningan tersebut, karena merupakan hasil pemberian dari nenek saya. Nah, berikutnya adalah makanan. Jadi, seperti yang sering saya sebutkan sejak tadi, bahwasanya saya ini merupakan orang yang lahir dan tumbuh besar di kota Makassar. Walaupun memang saya banyak menyerap kebudayaan orang-orang Makassar di kehidupan saya, tetapi masalah makanan, lidah saya masih cocok ke makanan khas Jawa.
Kenapa saya katakan masih lebih cocok ke makanan khas Jawa? Karena saya tidak suka rasa yang pedas, tapi saya suka rasa yang manis. Karena ibu nenek saya merupakan orang asli Jogja, maka kemampuan memasaknya pun turun ke nenek saya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa orang Jogja memang menyukai rasa yang manis, bahkan di makanan utamanya. Contohnya seperti gudeg, tempe bacem, tahu bacem, dan ayam bacem. Itu semua merupakan makanan favorit saya. Dan untuk di Makassar ini sendiri, sangat sulit menemukan makanan utama yang ciri khas rasanya itu manis, seperti makanan orang-orang Jogja. Jadi saya senang sekali ketika nenek saya memasakkan makanan untuk saya. Dan yang terakhir adalah pengaruh bahasa. Jadi, ketika bersama kedua orang tua saya dan adik saya, memang bahasa yang ada di kehidupan kami sehari-hari merupakan bahasa yang kebanyakan digunakan oleh orang Makassar. Sebenarnya tidak selalu bahasa Makassar, tetapi memang logat Makassar sudah menjadi logat kami sehari-hari. Begitu pula dengan kakek nenek saya yang dari ibu. Jadi, kakek nenek saya yang dari pihak ibu selalu saya panggil Dato. Dato merupakan panggilan orang Makassar kepada kakek nenek. Sedangkan untuk kakek dan nenek dari pihak ayah, saya memanggilnya Eyang Kakung, yang berarti kakek, dan Eyang Putri, yang berarti nenek. Jadi jika bersama Dato, memang saya dominan menggunakan bahasa Makassar, tetapi ketika bersama Eyang Putri, banyak serapan-serapan bahasa lain yang digunakan ketika bersama beliau. Selain kata-kata dari bahasa Jawa, ada juga serapan kata-kata bahasa Belanda. Karena ibunya Eyang Putri, atau yang sering saya sebut sebagai Eyang Uyut, di lingkungannya itu banyak sekali pengaruh-pengaruh dari Belanda. Bahkan beliau juga merupakan guru bahasa Belanda pada zamannya. Salah satu istilah yang sering digunakan adalah mahtah. Jadi mahtah ini adalah ketika suatu makanan rasanya sangat kaya dan juga memiliki cita rasa yang khas. Itulah saat sebuah makanan disebut mahtah. Jadi kesimpulannya, saya mengenal banyak sekali budaya dalam kehidupan saya. Tentunya semua budaya-budaya tersebut membentuk saya menjadi orang yang sekarang. Dan saya rasa budaya-budaya tersebut banyak memberikan saya pelajaran kehidupan. Seperti contohnya siri, tabe, alon-alon asal kelakon, dan lain segala macamnya. Dan saya rasa meskipun seringkali dilupakan, tetapi hal-hal tersebut sudah menjadi budaya yang mengakar di dalam kehidupan saya dan membentuk saya menjadi orang yang baik dalam berperilaku. Saya kira begitu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.